Astuti, mahasiswi PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai peristiwa politik yang terjadi di Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Kondisi politik suatu negara tentu sangat memiliki pengaruh terhadap kelangsungan seluruh industri yang berjalan di negara tersebut. Di tengah masa pemulihan dari pandemi COVID-19 yang masih secara giat dilakukan, kondisi politik Indonesia sudah memulai tahapan-tahapan pemilu di tahun ini. Bila kita menghitung mundur, pemilihan umum direncanakan akan berlangsung di bulan Februari tahun 2024. Maka sudah sewajarnya di tahun ini partai-partai politik memulai tahapan-tahapan pemilu seperti merekrut caleg, mulai memikirkan koalisi pencalonan presiden dan calon wakil presiden, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, untuk tugas akhir semester kali ini, saya tertarik untuk mengangkat topik mengenai profil dan sepak terjang Sandiaga Uno sebagai pebisnis senior, YouTuber sekaligus politikus junior yang dimulai ketika sosok yang akrab dipanggil Bang Sandi dan Papa Online ini menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian aktif berkampanye di Pilpres 2019 sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto hingga akhirnya pada reshuffle kabinet bulan Desember 2020 beliau ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Parekraf atau Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengikuti jejak Prabowo Subianto yang sebelumnya oposisi kini masuk ke dalam tim inti Kabinet Indonesia Maju. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru Riau pada 28 Juni 1969. Beliau menamatkan studi di Wichita State University pada 1990 dan George Washington University pada 1992. Kiprah Bang Sandi memimpin Kemenparekraf terbukti telah berhasil memberikan warna tersendiri di dalam peristiwa politik Indonesia. Sejak kepemimpinan Bang Sandi, Kemenparekraf berhasil mengembalikan pariwisata Indonesia yang porak-poranda pasca pandemi COVID-19. Dan daya tarik pariwisata Indonesia berhasil naik 12 peringkat, berada di posisi 32, mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Keberhasilan ini diikuti dengan diraihnya penghargaan yang membawa dampak positif di industri ekonomi dan politik Indonesia. Salah satu penghargaan yang didapat baru-baru ini adalah Wonderful Indonesia sebagai brand Parekraf Indonesia yang dikembangkan oleh Kemenparekraf sukses memenangkan The Best Government Collaboration National Branding dalam ajang Indonesia Brand Forum 2022. Di tahun sebelumnya, Wonderful Indonesia brand juga sukses meraih predikat Best Creative Destination dalam ajang Creative Tourism Award. Penghargaan lain yang didapat adalah meraih 2 penghargaan dari Tempo Ministry Award di kategori pengelolaan komunikasi publik terbaik dan pengelolaan media sosial terbaik. Hal ini berarti dapat membawa peningkatan kepercayaan bagi wisatawan domestik dan mancanegara terhadap situasi politik Indonesia yang kondusif. Lantas, akankah kiprah Bang Sandi di dunia politik akan terus berlanjut di pemilu 2024? Seperti dikutip Antara News, ketika disinggung mengenai Capres dan Cawapres pemilu 2024, Bang Sandi menjawab bahwa saat ini dirinya fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi yang kuat di sektor pariwisata. Demikian ulasan tentang peristiwa politik di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.